Halo warga belajar, selamat datang kembali di mata pelajaran Geografi kelas 11, Modul 1 Unit 2 dengan judul Hamparan Negeri Kepulauan. Pernahkah Anda mendengar sebutan Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa? Istilah ini menggambarkan betapa indahnya daratan kita yang hijau membentang di garis ekuator. Namun, penting untuk disadari bahwa wilayah daratan kita sebenarnya jauh lebih sempit dibandingkan lautan, yakni hanya sepertiga dari luas total wilayah Indonesia atau sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Mari kita bedah bentuk daratan kita. Indonesia memiliki banyak gunung yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme. Ada gunung api aktif seperti Merapi dan Sinabung yang bisa meletus sewaktu-waktu, gunung istirahat yang masih menunjukkan tanda panas bumi, hingga gunung mati. Menariknya, Kalimantan adalah satu-satunya pulau besar di Indonesia yang tidak memiliki gunung api aktif, sehingga relatif lebih aman dari ancaman erupsi vulkanik. Selain gunung tunggal, kita memiliki pegunungan, yaitu deretan gunung yang berjejer sebagai satu kesatuan akibat tenaga endogen. Contoh terbesarnya adalah Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera yang membentang sepanjang 1.650 km. Di sela-sela itu, terdapat pula perbukitan dengan ketinggian 200 hingga 500 meter, seperti perbukitan Watu Kelir yang memiliki udara sejuk dan sering menjadi destinasi wisata alam. Bentuk daratan lainnya adalah dataran tinggi yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah seperti dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah atau dataran tinggi Gayo di Aceh memiliki tanah vulkanis yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian. Suhu yang dingin dan pemandangan yang indah menjadikan dataran tinggi sebagai salah satu penyangga ekonomi melalui pariwisata dan hortikultura. Kita juga mengenal istilah lembah, jurang, dan ngarai. Meskipun terdengar serupa, ketiganya berbeda berdasarkan keterjalan sisinya. Lembah adalah dataran rendah di antara bukit yang sisinya bisa landai, sedangkan ngarai dan jurang memiliki dinding yang sangat terjal akibat pengikisan kerak bumi oleh aliran air. Keindahan Ngarai Sianok atau Lembah Harau di Sumatera Barat adalah bukti nyata betapa megahnya proses alam yang membentuk relief daratan Nusantara. Pada wilayah yang lebih rendah, terdapat dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter dpl. Wilayah ini biasanya berupa dataran aluvial yang terbentuk dari endapan sungai selama ribuan tahun. Karena konturnya yang rata, dataran rendah seperti di Palembang atau Madiun sangat ideal untuk dijadikan pusat industri, perdagangan, serta pemukiman padat penduduk, meskipun harus dikelola dengan baik agar terhindar dari risiko banjir. Sekarang, mari kita beralih ke Samudera Biru yang mengelilingi negeri kita. Dengan luas mencapai 3,2 juta kilometer persegi, laut mencakup 2/3 wilayah Indonesia. Sebagai negara maritim, laut adalah urat nadi konektivitas antar pulau. Namun, tantangan besar yang kita hadapi adalah pengamanan wilayah dari pencurian ikan oleh kapal asing. Oleh karena itu, membangun kekuatan keamanan laut adalah hal yang mutlak untuk menjaga kedaulatan Nusantara. Kekayaan alam di dalam laut kita sangat luar biasa. Selain ikan sebagai hasil utama, Indonesia adalah penghasil mutiara laut selatan terbesar di dunia. Mutiara Indonesia sangat digemari di pasar internasional karena kualitasnya yang didukung oleh suhu perairan yang ideal. Selain itu, budidaya rumput laut di perairan dangkal juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak kelompok swadaya masyarakat di wilayah pesisir Indonesia Tengah dan Timur. Secara geologis, laut kita juga menyimpan kekayaan mineral dan barang tambang. Di dasar laut Indonesia terdapat jebakan minyak bumi, gas alam, timah, hingga emas. Hal ini berkaitan dengan sejarah zaman glasial di mana sebagian laut kita dulunya adalah daratan yang kemudian tergenang. Eksploitasi lepas pantai atau offshore menjadi sektor vital yang menyumbang pendapatan negara yang besar melalui sektor pertambangan dan energi. Sebagai penutup,
Pesona bahari Indonesia seperti Raja Ampat atau Bunaken adalah aset wisata kelas dunia yang mampu membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat. Namun, semua kekayaan ini menuntut tanggung jawab kita untuk menjaganya dari kerusakan. Dengan memahami potensi darat dan laut kita, diharapkan warga belajar semakin mencintai dan menjaga tanah air. Terima kasih telah belajar bersama PKBM Asyarwani. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.